Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Zulfi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku kelas 8 yang Ustazah sayangi. Di sini Ustazah ingin menyampaikan materi, yaitu masih di bab 4, poin C, yang judulnya mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, apa sih persatuan itu? Jadi, yang dimaksud persatuan di sini adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang di situ menjadi satu. Nah, kesatuan di sini merupakan hasil dari persatuan yang membentuk keutuhan. Persatuan dan juga kesatuan adalah bersatunya kelompok yang beraneka ragam menjadi satu keutuhan. Nah, jadi persatuan dan kesatuan ini sebagai kunci atau sebagai penggerak motivasi atau semangat bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia di situ perlu persatuan dan kesatuan untuk membangkitkan semangatnya, untuk membangkitkan motivasinya. Kemudian ada pun tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu perasaan senasib. Yang kedua, kebangkitan nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, proklamasi kemerdekaan. Nah, kita bahas yang pertama, perasaan senasib. Maksudnya apa sih persamaan senasib itu? Jadi, persamaan senasib ini kita, bangsa Indonesia, sama-sama merasa sengsara, sama-sama merasa menderita karena pernah dijajah oleh Jepang. Pernah dijajah Jepang, pernah dijajah Belanda. Nah, yang paling kejam adalah Jepang. Meskipun Jepang di situ hanya 2,5 tahun, Jepang itu sangat-sangat membuat bangsa Indonesia ini merasa menderita. Kemudian yang kedua, kebangkitan nasional. Nah, jadi awal perjuangan bangsa Indonesia itu ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Kemudian yang ketiga adanya Sumpah Pemuda. Nah, di sini Sumpah Pemuda diikrarkan pemuda-pemudi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa mereka memiliki bangsa yang satu, tanah air yang satu, dan juga bahasa persatuan yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalian jika ditanya, kapan sih hari Sumpah Pemuda itu? Kalian jawab, tanggal berapa? 28 Oktober. Ya. Jadi tanggal 28 Oktober ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Siapa sih yang membacakan proklamasi ini? Yang membacakan adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini merupakan presiden pertama di Indonesia yang membacakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada 10 masalah yang di situ menurunkan jiwa dan juga semangat bangsa Indonesia. Apa sih masalahnya dari 10 itu? Kita bahas. Yang pertama adalah kekerasan. Contohnya di situ tawuran. Orang-orang yang di situ tawuran pasti ya terjadi perpecahan, tidak mungkin bisa bersatu. Karena tawuran di situ
menyakiti satu sama lain. Jadi tidak adanya kesatuan, tidak bisa rukun, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketidakjujuran. Orang yang tidak jujur mesti dia merasa tidak enak hati, tidak tenang. Di situ juga banyak yang benci, seperti itu. Yang ketiga, rasa tidak hormat. Nah, contohnya anak yang durhaka kepada orang tua, tidak mau berbakti. Padahal apa? Orang tua yang telah melahirkan anak. Tapi di situ orang tua tidak bisa dihormati oleh anaknya. Nah, itu contohnya. Jadi masalah besar. Termasuk juga guru. Guru yang harusnya di situ dihormati, tetapi di situ malah anak-anak tidak mau menghormati. Itu termasuk juga masalah menurunkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, jarangnya penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia di sini udah mulai luntur karena kebanyakan anak muda di situ menggunakan bahasa gaul, ya kan? Istilahnya bahasa gaul itu kayak kamu jadi lo, aku jadi gue. Nah, jadi apa ya? Itu sebenarnya kurang sopan atau melunturkan nilai kesatuan dan juga persatuan bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia yang seharusnya lembut, yang seharusnya sopan, di situ malah jadi kayak kasar gitu loh. Lo gue itu kan bahasa yang sangat kasar. Jadi yang kelima, terpengaruh budaya asing. Terpengaruh budaya asing ya contohnya memakai pakaian yang di situ kebarat-baratan. Pakaian mini seperti itu. Tapi insya Allah anak-anak semua di sini, anak-anak jamaah, insya Allah tidak mungkin terpengaruh ya, insya Allah. 6. Perilaku menyimpang, seperti contohnya penggunaan narkotika, seperti itu. Kemudian yang ke-7, melemahnya idealisme, patriotisme, dan semangat kebangsaan. Yang ke-8, sikap acuh tak acuh terhadap pedoman agama. Kemudian yang 9, meningkatkan sikap pragmatisme dan hedonisme. Nah, yang terakhir di sini yaitu curiga dan juga benci satu sama lain. Nah, jadi anak-anak, di sini kalian jangan sampai membenci satu sama lain, karena kalian ini sesama manusia, sesama orang-orang jamaah, di situ harus saling menyayangi, ya. Kepada adik tingkat yang menyayangi, kepada sesama yang menyayangi, termasuk kepada guru-guru di situ ya, menghormati, seperti itu. Nah, ke-10 masalah tadi itu menjadikan lemahnya semangat juang dan juga muncul berbagai masalah karakter yang akan meruntuhkan cita-cita nasional. Kemudian ada sikap positif yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama ada nilai religius. Nah, nilai religius di sini contohnya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan agama. Nah, di situ kita meskipun di Indonesia ini ada 6 agama ya. Ada 6 agama yaitu Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Konghucu. Di situ kita tetap harus menghormati.
Ya, di situ Islam. Kalau Islam yaitu ibadahnya ke masjid, kalau Kristen ke gereja. Nah, situ ya harus menghargai karena kita punya keyakinan masing-masing. Terus yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Nah, jadi ya kalau ya seperti sabda Nabi, yaitu bagimu agamaku dan bagiku agamamu. Nah, jadi kan Nabi juga di situ mencontohkan supaya kita tidak memaksa kehendak. Jadi ya kita juga harus menghormati, kita harus menjaga toleransi perbedaan agama. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan di situ contohnya mencintai atau menyayangi sesama manusia. Yang kedua, saling tolong-menolong. Kemudian yang terakhir, saling hormat serta mau gotong royong. Jadi di situ misalkan ada teman kita yang sakit, ya kita jenguk. Di situ ada teman kita yang butuh bantuan, ya kita tolong. Seperti itu, jiwa kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, nilai produktivitas. Nah, contohnya di situ menciptakan produk dan juga hasil karya yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, menghargai hasil karya dan produk yang dihasilkan orang lain. Jadi di situ misalkan teman kita menghasilkan produk, ya kita harus menghargai, kita harus menilai baik produk tersebut gitu loh. Tidak perlu kok di situ mengejek, itu tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan menggunakan produk dalam negeri. Nah, di sini contohnya yaitu menggunakan batik. Nah, kan batik kan orang yang suka menggunakan batik itu termasuk contoh orang yang cinta Indonesia, karena batik itu sendiri adalah buatan Indonesia, produk dari Indonesia. Yang keempat, nilai keseimbangan. Contohnya yaitu mengembangkan hak dan kewajiban. Nah, jadi contohnya apabila kewajiban ya dijalani, apabila itu hak ya kita terima. Seperti itu. Nah, yang nomor 5 yaitu nilai demokrasi. Contohnya ikut serta pemilihan ketua OSIS. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, tidak memaksa kehendak dalam musyawarah. Itu ya diperhatikan. Itu termasuk nilai demokrasi dalam musyawarah ya. Dan yang keenam, nilai kesamaan derajat. Nah, jadi di sini kita tuh sama ya sebenarnya. Kita ya sesama manusia, sama-sama bisa melihat, sama-sama bisa mendengar. Nah, jadi ya meskipun di situ anaknya polisi, anaknya petani, anaknya dokter, di situ ya sama gitu loh. Kita nganggapnya sama. Kalau misalkan di situ anaknya dokter, terus di situ membunuh, ya tetap harus dihukum. Kita tidak bisa anaknya dokter terus bebas gitu, nggak bisa. Jadi di situ adanya kesamaan derajat. Contohnya ya tidak membeda-bedakan teman di sekolah, kemudian tidak sombong. Nah, itu. Dan yang terakhir yaitu nilai ketaatan hukum. Nah, yaitu contohnya menjalankan aturan yang berlaku. Jadi adanya aturan ya di situ ya harus ditaati. Kemudian yang kedua, tidak melanggar aturan hukum tersebut. Namanya aturan ya jangan dilanggar. Pasti kalau dilanggar ya pasti mendapatkan apa? Sanksi. Ya kan? Jadi di sekolah di situ ada aturan ya kita tetap sakpol kemampuan untuk mentaatinya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Akhirul qaliyada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.